Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak ustazah. Mudah-mudahan antum selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak ustazah tetap semangat untuk belajar di rumah. Untuk hari ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih subtema 2 pembelajaran yang kedua tentang mengolah bahan dasar pakaian. Untuk minggu kemarin, ustazah sudah menjelaskan bahan dasar pakaian yang terdiri dari apa saja, nak? Masih ingat? Bahan dasar pakaian yang sudah kita bahas minggu lalu yaitu yang terdiri dari bulu domba, ulat sutra, dan kapas. Bagaimana cara pengolahan bahan dasar ini menjadi sebuah pakaian akan ustazah bahas satu persatu. Sebelum ustazah menjelaskan lebih lanjut, masih ingatkah anak ustazah apa fungsi dari pakaian? Fungsi dari pakaian adalah untuk melindungi tubuh dari hujan dan panas. Itu adalah fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menandakan jati diri atau jabatan seseorang. Untuk menandakan jati diri atau jabatan seseorang bisa dilihat dari seseorang itu menggunakan seragam atau bajunya. Misalnya, ada seseorang menggunakan seragam putih, serba putih-putih, maka ditandakan kalau seseorang itu adalah seorang dokter. Dia berjas putih, bercelana putih. Atau mungkin dengan seseorang berpakaian loreng seperti pakaian seragam tentara. Itu adalah untuk menandakan jati diri jabatan seseorang. Masih banyak contohnya. Oke, untuk selanjutnya akan ustazah bahas pakaian diolah dengan 2 cara, yaitu alami dan buatan. Alami itu dari tumbuhan dan hewan. Kemarin sudah ustazah jelaskan juga. Tumbuhan yang diambil yaitu dari pohon kapas, sedangkan hewan dari bulu domba dan ulat sutra. Yang pertama, bulu domba akan nantinya menjadi sebuah pakaian yang berupa kain wol yang menjadikan baju sweater, jaket, dan lain sebagainya. Sedangkan ulat sutra akan menjadikan kain sutra yang harganya mahal. Kapas akan menjadi kain katun dan kain tekstil atau kain katun yang biasa kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, proses pembuatan pakaian dari bahan dasar bulu domba. Prosesnya ialah dari domba peternak yang diambil bulunya dan diolah menjadi bahan pakaian yang nantinya akan berupa menjadi kain wol yang tebal dan menghangatkan. Itu adalah proses pengolahan bahan dasar pakaian dari bulu domba. Yang diambil yaitu bulu dombanya yang diambil dari domba peternak yang diolah menjadi bahan pakaian nantinya yang akan dipintal dan ditenun menjadi bahan pakaian. Yang kedua adalah ulat sutra. Prosesnya dari ular-ulat sutra yang sudah diternak oleh para peternak ulat sutra. Karena ulat sutra ini biasanya diternak oleh para peternak yang nantinya akan dimanfaatkan kepompongnya. Karena di kepompong nantinya ada jaring-jaringnya atau benang-benangnya yang akan diambil dan dipintal. Yang bawah ini adalah prosesnya dari ulat sutra ke pompong, proses pemintalan, proses tenun, dan jadilah sebuah pakaian. Yang selanjutnya adalah dari bahan kapas. Proses dari bahan dasar kapas untuk pembuatan pakaian yaitu yang diambil adalah yang kita cari dulu adalah pohon kapasnya. Nah, ustazah sudah pernah melihat pohon kapas. Pohon kapas akan diambil buahnya yang dalamnya ada kapas dan bijinya.
Akan tetapi bijinya diuraikan, kapasnya yang sudah dipisahkan dari biji-bijinya akan dilanjutkan dengan proses pemintalan. Yang bagian bawah ini adalah prosesnya dari kapas, langsung dilanjutkan dengan proses pemintalan, menjadi benang, dan proses tenun dan menjadi sebuah kain. Yang biasanya kita gunakan adalah kain katun. Dari tadi Ustazah membicarakan tentang pemintalan. Apa itu pemintalan, Nak? Pemintalan adalah suatu proses membuat benang. Berarti dari bulu domba tadi dipintal yang akan menjadi sebuah benang, dan benangnya akan menjadi yang akan ditenun oleh para petenun. Sama halnya dengan kapas, sama. Kapas akan dipintal menjadi benang dan akan ditenun oleh para petenun. Apalagi satu lagi, Nak, ulat sutra. Ulat sutra juga seperti itu. Akan diambil benang-benangnya atau jaring-jaringnya dari kepompong yang akan dipintal dan akan menjadi yang akan ditenun oleh para penenun. Itu adalah proses pembuatan bahan dasar pakaian yang akan kita pelajari di pembelajaran kedua. Tadi sudah Ustazah jelaskan, nanti antum baca di buku tema 7 subtema 2 pembelajaran 2, di situ juga ada pengolahan bahan dasar pakaian, ada beberapa paragraf. Untuk anak Ustazah yang belum punya bukunya, silakan download di Google dengan ketik buku siswa tema 7 kelas 3. Silakan dibaca teksnya yang ada di buku. Setelah antum baca, antum pelajari, antum buat latihan dengan cara buku halaman 76. Antum cari informasi dari setiap paragrafnya. Ada 5 paragraf. Paragraf 1 berisi tentang isi cerita atau informasi yang antum dapatkan tentang apa, antum tuliskan di kolom paragraf 1. Paragraf 2 dan sampai paragraf 5 seterusnya sama. Antum baca setiap paragrafnya, antum cari informasi yang antum dapatkan dari setiap paragrafnya. Cukup sekian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Apabila ada pertanyaan silakan japri Ustazah lewat WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.